Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad salata wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumiddin. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di subuh ini, di pagi ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ini menjadi ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai umat yang setia kepadanya sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, di pagi ini kultum hadis yang akan disampaikan adalah bagaimana pandangan Allah terhadap urusan dunia ini. Kadang-kadang kita memperlakukan terbalik dengan urusan akhirat. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mara bisuk dahilan min ba'dil aliyah wan nasu kanafatahu famarra bijaddiyin asyakka mayyitin fatana walahu fa'akhadha bi'udhunihi summa qala ayyukum yuhibbu anna hadza laha bidirhamin faqalu ma nuhibbu annahu lana bisyai'in wa ma nasna'u bihi qala atuhibbuna annahu lakum qalu wallahi lau kana hayyan kana aiban fih li'annahu asyakku fa kaifa wa huwa mayyitun faqala fa wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Sesungguhnya Nabi berjalan melewati sebuah pasar. Jadi ketika Nabi berjalan melewati sebuah pasar, di situ juga banyak orang di sekeliling beliau. Kemudian Rasulullah berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Sambil memegang telinganya, beliau bersabda, siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini sehingga 1 dirham aja? Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Kemudian Rasul bersabda, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang itu berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti dia cacat. Karena kedua telinganya kecil, apalagi telah mati. Beliau bersabda, demi Allah, dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Hadirin rahimakumullah, gambaran dunia bagi Allah, kata Rasulullah, diperumpamakan
lebih hina dari seekor bangkai anak yang jantan, yang telinganya kecil atau cacat. Begitu hinanya kehidupan dunia ini dalam pandangan Allah. Tapi inilah yang menjadi banyak permasalahan kehidupan di dunia ini. Banyak di antara kita, saudara kita yang putus silaturahmi gara-gara masalah dunia. Banyak orang yang saling membunuh gara-gara sepele urusan perut dunia. Ada tetangga sama tetangga sampai sekarang tidak akur, itu gara-gara masalah dunia. Ini diperbesar masalah ini. Padahal dalam pandangan Allah, dunia ini lebih hina dibandingkan dengan seekor bangkai pun yang cacat. Hadirin rahimakumullah, ini menjadi sebuah renungan bagi kita. Sekarang kita sejauh mana memperlakukan urusan dunia dengan urusan akhirat. Coba kita perhatikan bagaimana Al-Quran mensikapi kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Al-Quran itu ketika berbicara masalah urusan dunia, itu menggunakan katimah berjalanlah. Berjalan. Ini bisa kita lihat di surat Quran surat Al-Mulk ayat 16. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famsu bimanakibiha. Ya. Itu kalimat berjalan, Pak. Jadi urusan dunia itu berjalan. Tetapi kalau urusan akhirat, mengejar amal soleh, melakukan amal soleh, Al-Quran menggunakan kalimat berjalan lebih cepat. Berjalannya harus lebih cepat. Ini bisa dilihat di Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholatu min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Berjalan lebih cepat. Ini kan kita terbalik. Kehidupan kita terbalik. Ya. Yang banyak orang dilakukan itu terbalik. Orang urusan dunia mereka berjalan lebih cepat, sedangkan urusan akhirat mereka berjalan biasa. Ini yang harus direnungkan oleh kita bersama. Bahkan banyak kehidupan kita sehari-hari ketika kita merenungkan bagaimana Allah untuk bertebaran mencari kehidupan dunia ini adalah ketika itu sudah selesai melaksanakan sholat. Faida qudiyatis sholah fangtasiru fil ard. Setelah selesai sholat, maka bertebaranlah di muka bumi. Jadi selesai kewajiban dulu, baru kita bertebaran mencari kehidupan dunia. Bukan terbalik, Pak. Kehidupan dunia menjadi utama, kewajiban sholat diakhirkan. Sisa. Sholat itu sisa. Sisa waktu. Sisa waktu. Sehingga apa yang terjadi? Kesulitan terus datang. Keberkahan waktu tidak diberikan. Karena polanya terbalik. Yang seharusnya kita utamakan kewajiban setelah selesai sholat dulu, baru kita bertebaran. Ini terbalik. Mengejar dunia dulu, sehingga waktu sholat, waktu duhur menjelang asar. 2:30 namanya sholat.
asar, badai maghrib terus gitu Pak. Di akhir-akhirkan. Sehingga wajar masalah demi masalah menghidapi kita. Sehingga kalau kita perhatikan Pak, urutan nikmat itu ada 4. Ada nikmat harta. Nikmat harta itu posisinya paling bawah. Paling rendah Pak. Nikmat harta itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Tapi nikmat ini banyak diperebutkan. Banyak dikhawatirkan gitu. Nikmat paling rendah ini. Allah tidak melarang kita untuk mencintai, memiliki nikmat harta ini, tidak. Tapi yang Allah larang itu adalah ketika kita memiliki nikmat ini bisa melalaikan. Bisa melalaikan terhadap ingat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak keluarga melalaikan terhadap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilarang, itu melalaikan. Sehingga kalau kita lihat bagaimana para sahabat generasi terbaik dulu Pak, generasi terbaik sahabat Rasulullah, itu mereka lalai saja terhadap urusan dunia, langsung dunia itu langsung diinfakkan, disedekahkan. Ada seorang sahabat, dia ketinggalan takbir rakaat pertama sholat, karena dia ketika berangkat dari rumahnya melewati kebun kurma yang indah. Melihat kebunnya yang indah sehingga dia terpana berhenti dulu. Tertinggal Pak. Tertinggal takbir sholat pertama saja, rakaat pertama. Mereka langsung, ya Rasulullah, saya infakkan ini, kebun ini. Yang punya kuda yang begitu indah tertinggal Pak, mereka infakkan. Itu generasi sahabat terbaik jauh seperti itu. Jadi betul-betul mereka itu ketika keluarga, harta melalaikan terhadap ingat kepada Allah, berarti dia belum siap jiwanya ya dengan godaan fitnah dunia. Karena yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, di antara fitnah yang paling besar di umat Rasulullah itu adalah fitnah harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnati ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, cobaan, ujiannya. Dan ujian bagi umatku itu adalah harta. Allah menempatkan posisi nikmat harta itu paling bawah, Pak. Paling bawah. Naik ke nikmat kedua paling bawah, yaitu nikmat kesehatan. Ini yang paling banyak dilupakan. Orang jarang ketika bangun pagi dalam kondisi sehat ini langsung alhamdulillah ya Allah, ya saya sehat saya. Tidak terasa. Padahal itu nikmat sehat yang paling besar. Untuk bisa menunjang ibadah kita itu salah satunya adalah nikmat sehat. Makanya ini nikmat sehat ini lebih baik daripada nikmat harta. Orang punya harta sebanyak apapun, kalau dia kondisinya sakit, ya kuranglah, kemanfaatannya kurang. Jadi yang kedua, nikmat yang paling rendah dari bawah itu setelah nikmat harta adalah nikmat kesehatan.
Nikmat yang ketiga dari paling bawah. Setelah nikmat kesehatan itu adalah nikmat umur, Pak. Kita diberi modal waktu, umur. Kalau zaman sekarang itu kuota lah. Nih kuota Pak Haji Adang sabaraha giga lagi nih. Akan habis. Ya. Akan habis nanti waktunya. Saya juga sabaraha giga lagi, semua akan habis, Pak. Ada kuotanya. Tah nikmat umur ini adalah sebuah modal untuk melaksanakan amal soleh. Sehebat apapun kita punya rencana, Pak. Pokoknya bulan Ramadan besok saya akan fokus ibadah, fokus i'tikaf, fokus tilawah Quran. Tapi ketika nikmat umurnya tidak ada, tidak berarti. Ya. Maka mensyukuri nikmat umur ini harus dipergunakan sebaik mungkin. Makanya nikmat umur ini ada dua macam. Ada umur biologis, ada umur amal soleh. Kalau umur amal biologis itu tidak bisa kita mencampur merubahnya, itu sudah ketentuan dari Allah. Umur biologis. Ada umur masih anak-anak meninggal, remaja, ada yang masih tua. Itu umur biologis. Likulli ummatin ajal fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu umur biologis. Tapi kalau umur amal soleh yang menentukan kita, Pak. Yang menentukan kita. Kita diberi waktu yang sama, kesempatan yang sama, tetapi yang banyak isinya beda-beda. Jadi contoh umur amal soleh ini gini. Kalau si A, dia meninggal usia 60 tahun. Tapi dia usia 59 tahun baru insaf, baru sadar. Baru dari ke masjid, baru belajar Quran gitu ya. Usia umur 59 tahun. Rajin. Dulu mah tidak, Pak. Waktu wah jauh lah. Pokoknya mau jadi pejabat banyak. Sigana mau ningali acan ke masjid teh. Poek we. Nah, usia rek pensiun tah. 58 tahun baru dia insaf. Meninggal usia 60 tahun. Dia memiliki umur amal soleh cuma 1 tahun. Tetapi ada lagi si B. Si B itu umurnya biologisnya cuma 30 tahun meninggal, Pak. Usia 30 tahun masih muda kata kita tuh ya. Dia tuh senang masih muda. 30 tahun udah meninggal baru anak 1 gitu ya, kayak Paligal lah gitu. Udah meninggal. Tapi usia 15 tahun itu tahu soleh, Pak. Hafid Quran ya. Di pondok. Berarti dia dari 15 tahun sampai 30 tahun itu punya umur amal solehnya lebih panjang, yaitu 15 tahun. Jadi beda umur amal soleh dengan umur biologis ini seperti itu. Bolehlah umur kita pendek secara biologis, tapi umur amal soleh kita, ya. Orang boleh jadi jam 2, jam 3 bangun, jam 3 subuh bangun. Tapi yang dilakukan oleh tiap orang beda-beda, Pak. Ada orang yang suka, wah kayaknya ada bola nih. Ada nonton bola. Ya. Wah, kesempatan ya cek Pak Haji Adang ngadoa supaya menang jodoh deui nya. Bari tahajud, bari ngadoa. Nah, diange gitu ya. Itu banyak macamnya ketika orang diberi kesempatan untuk bangun. Tergantung apa dia mau diisi dengan amal saleh atau tidak. Sehingga berubah umur itu
menjadi umur amal soleh. Nah, tingkatan terakhir dari nikmat yang paling besar yang Allah berikan itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ini nikmatan tertinggi. Jadi jangan kita terbalik, Pak, memperlakukan, mensikapi nikmat ini. Nikmat ini paling tinggi nanti di yaumil qiyamah. Orang-orang kafir yang pada hari ini belum diberi hidayah oleh Allah, kemudian mereka sampai meninggalnya dalam keadaan kafir, jika kata Allah mereka ingin menebus kekafiran dengan keimanannya, menukar, Pak, dengan harta emas dan perak sebumi dan isinya, maka tidak akan diterima. Bayangkan. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 92. Jika orang-orang kafir kemudian mati dalam kekafiran, kemudian mereka nanti di yaumil qiyamah akan menebus, ingin menukar dengan nikmat iman, maka akan aku tolak. Begitu besarnya Allah memberikan nikmat iman dan Islam ini kepada kita. Maka pelihara sebaik mungkin. Sampai harga mati kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Sekali lagi, tingkatan-tingkatan nikmat ini jangan kita salah pahami, salah mencikapi. Yang terendah adalah nikmat harta, yang kedua nikmat kesehatan, yang ketiga nikmat umur, dan yang terakhir adalah nikmat tertinggi, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin rahimakumullah, begitulah singkat penjelasan dari hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa mensikapinya kehidupan dunia ini dan kita bisa selamat di dunia ini baik dalam keadaan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.